Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya Rika Dilawati. Insya Allah di video kali ini saya akan berbagi tutorial untuk pembuatan PowerPoint dalam melaksanakan sidang skripsi. Nah, mau tahu apa saja yang harus dicantumkan? Jangan lupa ikuti tutorialnya ya. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya agar video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya. Nah, langsung aja ya teman-teman. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita membuka Microsoft PowerPoint kita. Jadi, kita buka saja ya langsung Microsoft PowerPoint kita. Teman-teman bisa menggunakan versi berapapun itu atau tahun berapapun itu, silahkan segimana teman-teman enaknya menggunakan tahun berapa gitu ya. Nah, langkah kedua setelah kita buka Microsoft PowerPoint-nya, kita tentukan terlebih dahulu ya teman-teman apa saja yang nanti akan kita cantumkan. Biasanya yang kita cantumkan itu adalah poin inti setiap bab dan setiap subbabnya. Jadi kita langsung mulai aja ya. Ini kan biasanya di halaman pertama itu cover ya teman-teman. Silahkan tulis di sini judul skripsi, yaitu judul skripsinya teman-teman. Setelah itu nama teman-teman ya. Misalkan nama saya adalah Rika Dilawati. Setelah itu NIM biasanya 116102. Nah, gitu ya. Nah, setelah itu teman-teman new slide. Nah, dan di sini di slide kedua itu teman-teman fokuskan untuk membahas bab 1 pendahuluan. Jadi langsung ke bab 1 pendahuluan ya. Nah, dan di bab 1 itu pasti ada apa aja teman-teman? Ada latar belakang masalah. Jadi, bagi teman-teman yang udah pernah melihat video saya tentang pertanyaan-pertanyaan apa saja yang nanti akan ditanyakan saat sidang skripsi, itu bisa dijadikan sebagai gambaran dalam pembuatan PowerPoint ini ya, teman-teman. Nah, setelah bab 1 itu, setelah latar belakang, yaitu adalah rumusan masalah. Jadi, setelah latar belakang itu rumusan masalah yang harus kita cantumkan juga di sini. Setelah itu tujuan, setelah itu manfaat, setelah tujuan, manfaat, lalu ini manfaat atau kegunaan ya. Lalu adalah penelitian terdahulu. Nah, segini dulu aja teman-teman. Jadi di bab 1 itu silahkan teman-teman masukkan apa saja yang menjadi subbab di antara bab 1 itu. Nah, setelah itu teman-teman new slide. Jadi setelah di new slide ini teman-teman silahkan perdetailkan dari bab 1 yang tadi. Misalkan latar belakang, kita langsung aja tulis di sini. Latar belakang. Nah, dan di latar belakang itu ya teman-teman biasanya kan banyak banget gitu, banyak banget paragraf gitu ya di latar belakang ini. Jadi di sini teman-teman silahkan ambil poin inti setiap paragraf dari latar belakang itu. Misalkan paragraf pertama poin intinya gitu ya, tentang kondisi masyarakat kota. Misalkan ini baru gambaran ya teman-teman. Yang kedua, kondisi masjid gitu ya, kondisi masjid di mall. Kan ini yang saya bahas ya teman-teman. Terus ada sekelompok pemuda. Kelompok pemuda yang gini-gini ya. Nah, jadi di latar belakang ini dari setiap paragraf, misalkan banyak banget tuh ya teman-teman paragrafnya atau bahkan berlembar-lembar gitu halamannya. Teman-teman harus ambil kesimpulan atau ambil ringkasan dan teman-teman jadikan poin inti seperti ini. Agar apa? Agar ketika kita mempresentasikannya itu kita tertata teman-teman gitu. Jadi nggak usah textbook banget gitu. Jadi nggak apa-apa. Kata kunci dari setiap paragraf itu jadi biar ngalur gitu teman-teman. Jadi misalkan kalau kita agak lupa, kita bisa lihat sedikit dan itu kita lanjutkan lagi gitu presentasinya. Gitu ya teman-teman. Ini untuk pembahasan latar belakang masalah gitu. Nah, selanjutnya adalah rumusan masalah ya. Kita klik rumusan masalah.
Nah, di rumusan masalah ini pastikan cuma ada beberapa poin ya, ada 1 atau 2, biasanya ada 1 atau 2 masalah. Silakan teman-teman tuliskan aja rumusan ke-1 gitu ya, sama rumusan kedua. Nah, ini kan mudah ya teman-teman untuk rumusan masalah. Lalu tujuan juga. Tujuan kan biasanya sama ya dengan rumusan masalah, nggak jauh beda gitu teman-teman. Silakan tulis tujuan 1, terus ini tujuan 2. Nah, setelah itu di tujuan ada manfaat atau kegunaan. Nah, di manfaat atau kegunaan ini biasanya harus lebih detail nih teman-teman. Kan ada secara akademis gitu ya, manfaat secara akademis dan manfaat secara praktis. Nah, dan ini tuh sebetulnya harus dijelaskan. Jadi manfaat akademis itu apa? Dan manfaat praktisnya itu apa? Gitu ya teman-teman. Jadi biar ketika penguji bertanya kepada peneliti gitu ya, kepada kita, apa manfaat atau kegunaan dari penelitian kita? Nah, langsung kita jadi bisa langsung set gitu kita cari. Oh ya, akademis berarti berhubungan ini. Nah, jadi gunanya PowerPoint ini adalah untuk membantu teman-teman saat melaksanakan sidang skripsi. Gitu ya teman-teman. Jadi kita nggak usah satu bundel skripsi itu gitu ya beratus-ratus halaman kita hafalin, enggak gitu teman-teman. Nah, dibuat lebih simpel aja gitu. Jadi kita harus buat PowerPoint-nya gitu untuk kita presentasi sidang skripsi. Oke? Nah, untuk selanjutnya setelah latar belakang masalah, rumusan masalah gitu ya, tujuan, manfaat. Nah, dan ada kerangka lupa. Jadi di sini itu biasanya di bab 1 sebelum penelitian terdahulu itu ada kerangka berpikir ya. Tapi ini sih kalau yang saya tahu jarang digunakan ya teman-teman. Jadi biasanya kerangka berpikir ini tuh dia sangat terlupakan banget gitu ya. Biasanya jarang ditanyain teman-teman. Jadi kerangka berpikir itu lebih tepat untuk untuk kita sih sebetulnya, agar kita tahu kemana arah penelitian kita. Jadi gitu, nggak terlalu ditanyakan secara detail, karena penguji juga tahu ketika dia membaca kerangka berpikir kita, dia tahu oh nanti skripsi kita akan dibawa ke arah sini gitu teman-teman. Jadi sekilas lah gitu ya. Nah, di sini kerangka berpikir. Nah, setelah kerangka berpikir biasanya juga ada bagan ya teman-teman. Jadi silahkan masukkan bagan, karena itu bagan biasanya itu lebih memudahkan kita untuk mempresentasikan sesuatu. Setelah itu adalah hasil penelitian terdahulu. Nah, di hasil penelitian terdahulu biasanya kan ada beberapa penelitian yang menjadi referensi kita gitu, atau menjadi tolak ukur dari penelitian kita, atau yang membedakan dasain dan dasoleni penelitian kita. Jadi di hasil penelitian terdahulu ini teman-teman gak usah menjabarkan semuanya, cukup namanya siapa gitu ya, nama yang kita kutip itu, terus dia itu jurnal kah, atau skripsi kah, atau karya tulis ilmiah lainnya gitu. Nah, setelah itu teman-teman silakan masukkan tujuan atau ringkasan gitu ya. Biasanya sih abstrak ya teman-teman, lebih ke abstrak dari skripsi atau artikel tersebut gitu ya. Abstrak dari artikel tersebut. Jadi teman-teman gak harus mendetailkan secara penuh gitu ya tentang hasil penelitian terdahulu ini. Jadi teman-teman gak usah biasanya kan berparagraf-paragraf ya. Terbayangkan kalau misalkan berparagraf-paragraf kan nanti ini akan menjadi kecil-kecil gitu ya si hurufnya itu. Jadi teman-teman silakan aja tulis nama, terus ini adalah karya tulis ilmiah apa gitu, termasuk apa, misalkan jurnal atau skripsi atau tesis atau disertasi atau karya tulis ilmiah lainnya. Dan setelah itu teman-teman lalu tujuan dari skripsi itu atau
abstrak dari artikel itu atau ringkasan isi dari skripsi itu apa, tapi seringkas-ringkas mungkin gitu ya teman-teman. Nah, setelah teman-teman membuat ini kan yang pertama. Silakan buat yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Misalkan teman-teman penelitian terdahulunya itu ada 4, jadi silakan copy paste gitu ya, seperti ini gitu langkah-langkahnya ya teman-teman, agar lebih memudahkan ketika kita menarik kesimpulan bahwa skripsi kita itu berbeda dengan skripsi-skripsi yang sudah ada gitu. Nah perbedaannya kan kita misalkan nanti ditanya hasil penelitian terdahulunya itu apa, jadi kita lebih mudah untuk menjawabnya gitu ya teman-teman. Nah next ke selanjutnya yaitu adalah bab 2 atau bab 2 ya. Bab 2 atau landasan teori atau kajian teori. Biasanya di kajian teori ya itu langsung aja dimasukin gitu ya. Misalkan kita itu bahasan A-nya itu adalah definisi agama misalkan ya. Misal nih teman-teman. Yang kedua adalah definisi religiusitas. Terus adalah fungsi agama dan religiusitas. Nah, terus yang kesini adalah yang selanjutnya teori. Teori dari bab yang kita ambil gitu ya teman-teman. Nah, teori yang kita ambil. Nah, biasanya di bab 2 itu atau di landasan teori biasanya berhubungan dengan variabel penelitian kita. Misalkan kan saya judulnya itu tentang religiusitas komunitas pemuda hijrah. Nah, kan itu lebih ke religiusitas dan ke agamanya. Biasanya kan pembahasan religiusitas ya pasti mengarah ke agama gitu ya teman-teman. Jadi variabel penelitiannya ini gitu. Terus atau teori yang saya gunakan adalah teori dari Glock dan Star. Jadi nanti di bab 2 di landasan teori nanti kita akan jelaskan tentang teori yang kita ambil gitu teman-teman. Dan teman-teman seperti tadi ya langkah-langkahnya, silakan ambil satu poin inti gitu. Bisa dibuat beberapa kalimat tapi jangan terlalu panjang, bisa dibuat 3 kalimat lah maksimal gitu ya untuk mewakili dari definisi agama gitu ya, atau definisi religiusitas. Jadi betul-betul di ringkas seringkas mungkin tapi padat gitu ya teman-teman, tapi berisi gitu. Karena apa? Karena kalau misalkan PowerPoint kan namanya PowerPoint ya, pasti isinya adalah per poin gitu. Jadi kalau misalkan terlalu banyak tulisan nanti malah kita sendiri yang bingung gitu untuk pembuatan skripsinya gitu atau untuk penyajian skripsinya gitu. Ketika mempresentasikan kan kita juga yang bingung. Gitu ya teman-teman. Itu fungsi salah satu kenapa kita harus membuat poin per poin dalam PowerPoint ini. Gitu ya. Nah, langkah selanjutnya yaitu di bab 3. Bab 3 itu adalah metode penelitian. Jadi di metode penelitian ini teman-teman silahkan jelaskan per poin-poinnya juga ya teman-teman. Jadi misalkan kayak gini, kan suka ada ya pendekatan. Nah pendekatannya itu pendekatan apa? Setelah pendekatan ada metode. Metode penelitian teman-teman menggunakan metode apa? Setelah itu adalah sumber data ya. Sumber data kan biasanya sumber data primer atau sumber data sekunder gitu ya. Nanti silakan di sini teman-teman jelaskan primer dan sekundernya dari mana sumber datanya. Nah, setelah itu ada teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data biasanya pengumpulan data ini biasanya kan berhubungan dengan observasi, terus wawancara, dan lain sebagainya. Gitu ya teman-teman. Setelah itu teman-teman silakan membuat teknik analisis data. Nah, teknik analisis data kan itu biasanya suka berhubungan dengan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan gitu. Tapi ini secara ringkasnya teman-teman, karena di teknik analisis data ini kalau yang saya alami tidak terlalu ditanyakan gitu ya, tidak terlalu menjadi
poin inti yang akan ditanyakan gitu teman-teman. Biasanya sih teknik pengumpulan data yang ditanyakannya itu observasi dan wawancara gitu. Untuk teknik analisis data cuma sebagai just read doang lah gitu, hanya dibaca-baca aja gitu teman-teman. Nah setelah itu adalah tempat dan waktu penelitian ya. Tempat dan waktu. Jadi tempat dan waktu penelitian ini bersinggungan dengan penelitian kita yang waktu itu kita lakukan gitu teman-teman. Jadi tempatnya di mana, terus waktunya kapan, kamu meneliti berapa lama gitulah. Jadi nggak terlalu sulit ya teman-teman kalau ini tempat dan waktu penelitian. Nah setelah di bab 3, lalu langkah selanjutnya adalah kita membuat bab 4 pembahasan. Nah, bab 4 itu pembahasannya kan ada ini ya, ada gambaran umum. Lalu setelah itu ada jawaban dari rumusan masalah. Ini tergantung dari rumusan masalah yang kita buat ya, teman-teman. Jadi, di sini saya contohkan secara umum aja gitu. Pasti di bab 4 ini adalah pembahasan, bagian-bagian pembahasan yang nanti akan kita bahas untuk menjawab dari rumusan masalah gitu ya teman-teman. Nah untuk selanjutnya kita langsung aja next. Langkah selanjutnya adalah bab 5 atau kesimpulan. Nah di bab 5 itu kan ada kesimpulan dan ada saran. Jadi di kesimpulan dan saran ini teman-teman silahkan seperti yang sebelumnya juga silakan buat ringkasannya terlebih dahulu, karena dari kesimpulan ini dan saran ini biasanya ini yang paling sering ditanyakan oleh dosen penguji. Jadi kesimpulan skripsi kamu itu apa? Gitu biasanya pertanyaannya. Kalau untuk saran, kalau yang saya alami tidak terlalu ditanyakan teman-teman. Jadi teman-teman silakan fokuskan untuk ke pembuatan kesimpulan. Gitu ya teman-teman. Nah itu dia teknik-teknik untuk membuat PowerPoint saat kita akan menghadapi sidang skripsi. Jadi gitu teman-teman. Nah setelah kita selesai untuk pembuatan isi dari PPT ini, dari PowerPoint ini yang nanti akan kita promosikan, langkah selanjutnya adalah kita memilih desainnya gitu teman-teman. Jadi saran dari saya, pertama, kalau teman-teman mau sidang skripsinya itu online, teman-teman harus pilih desain sesimpel-simpelnya. Jadi sesimpel mungkin. Karena apa teman-teman? Karena kalau kita online, otomatis PowerPoint ini akan menjadi acuan untuk kita, dalam tanda kutip ya gitu, untuk kita melihat gitu ya sedikit kata per kata dari skripsi kita yang nanti akan kita sampaikan gitu, yang nantinya akan kita presentasikan. Kalau misalkan kita buatnya itu rame gitu ya teman-teman, nanti akan kebingungan saat kita misalkan lupa gitu, kita mau nyontek sedikit, aduh ini pusing nih ngelihat desainnya. Nah itu kan akan menjadi bumerang juga gitu bagi kita. Tapi kalau misalkan teman-teman itu akan melaksanakan sidangnya secara terbuka gitu, secara offline, langsung tatap muka dengan penguji, teman-teman harus membuat PowerPoint ini semenarik mungkin, selucu mungkin, sebagus mungkin, karena itu akan menjadi poin penting gitu, poin penilaian penting gitu teman-teman. Jadi bedakan ya, ketika teman-teman melaksanakan sidang skripsinya itu online, gunakan desain sesimpel mungkin. Tapi ketika teman-teman melakukan ujian skripsinya itu secara terbuka gitu ya, secara tatap muka, teman-teman harus buat seramai mungkin gitu, bukan seramai mungkin ya, tapi sebagus mungkin lah gitu teman-teman ya, jangan terlalu simpel. Nah itu teman-teman, biasanya sih saya menggunakan yang ini ya, desainnya gitu. Biasanya saya menggunakan desain yang ini teman-teman, yang hijau-hijau lah, buat mata itu jadi seger gitu teman-teman. Nah setelah itu, setelah teman-teman memilih desain, ingat teman-teman ketika akan melaksanakan sidang secara online ini ya, saya sarankan kepada teman-teman yang akan melaksanakan sidang secara online. Nah silakan teman-teman bukanya seperti ini teman-teman. Jadi dibuat lebih kecil gitu desainnya itu.
Ya, biasanya view kan. Nah, jadi dibuat seperti ini. Saya ulangi ya. Dari home kan ke view. Nah, kita klik view. Setelah kita klik view, kita pilih yang slide sorter. Gitu ya teman-teman. Kita pilih ke slide sorter. Kan awalnya kita ke normal nih. Gitu ya. Kalau normal kan kayak gini. Kebayangkan kalau kita ditanya sama dosen penguji bab 5. Aduh, kita harus ke bawah nih, harus nyari-nyari lagi. Atau kita harus next gitu ya. Nah, kan itu lebih memakan waktu teman-teman. Jadi kita akalin aja, kita carain aja alternatifnya itu kita pilih slide sorter. Jadi slide sorter ini nanti akan terbuka gitu teman-teman. Ada beberapa slide yang nantinya kita akan bisa lihat secara langsung, secara jelas. Misalkan nanti dosen penguji nanya tentang latar belakang, ya udah langsung kita akan bisa jawab gitu. Kan di sini kan langsung terlihat kondisi masyarakat kota jadi Pak, kondisi masyarakat kota itu gini-gini. Nah, gitu teman-teman. Misalkan pengujinya itu langsung nanya, "Oke, jadi kesimpulan dari skripsi kamu itu apa?" Nah, kan kita nggak usah cari-cari tuh teman-teman, nggak usah next page gitu ya. Jadi kita langsung aja lihat ke sini. Nah, ini ternyata bab 5 kesimpulan dan saran. Jadi yang saya simpulkan dalam skripsi ini adalah A, B, C, D, E, F, G gitu. Nah, ini akan lebih memudahkan teman-teman ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh dosen penguji. Jadi gitu ya teman-teman, sangat mudah sekali kan? Nah, silakan untuk diaplikasikan ya, silakan untuk dicoba. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Silahkan teman-teman coba di rumahnya masing-masing. Dan semangat bagi teman-teman yang akan melaksanakan sidang skripsi. Saya doakan semoga teman-teman lancar dan mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, itu aja ya teman-teman yang dapat saya sharingkan. Semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Semoga dapat bermanfaat ya bagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.